Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang kedua yaitu persamaan kuadrat. Masih dengan Ustazah Ikaro. Kali ini kita akan membahas pada video yang pertama. Oke. Kita ke bentuk umum terlebih dahulu ya. Apa sih bentuk umum dari persamaan kuadrat ya? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C. A, B, C-nya adalah bilangan real dan A-nya, nih A, tidak boleh 0. Ya, jadi bilangan berapapun tapi tidak boleh 0. Ya. Nah, dengan nih ya, A-nya koefisien X kuadrat, B-nya koefisien X, dan C-nya adalah konstanta. Nah, kenapa sih ini dinamakan dengan persamaan kuadrat? Karena di sini ya, pangkat tertingginya itu adalah 2 ya, atau kuadrat. Sehingga dinamakan persamaan kuadrat. Ini pangkat tertinggi. Ya. Jadi pangkat tertingginya ini 2 sehingga namanya adalah persamaan kuadrat gitu ya. Kuadrat. Contoh ini ada 3x kuadrat min 5x ditambah 3 sama dengan 0. Kita akan cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Kita lihat ya, A-nya koefisien x kuadrat, berarti A-nya berapa? A-nya 3 ya. B-nya itu koefisien x, berarti angka yang ada di samping x. Berapa nih angkanya? Min 5 ya. Kemudian C-nya itu konstanta, berarti yang hanya ada angka aja, berarti 3 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini kita lihat nih bentuknya x kuadratnya tidak mesti di depan ya, jadi bisa dibolak-balik posisinya ya. Tapi yang jelas yang kita cari adalah A-nya. A-nya berapa? Berarti kita lihat angka yang menyertai x kuadrat. Itu kan di sini ada min 4 ya. Ini min 4 ya. Koefisien dari x kuadratnya adalah min 4 sehingga A-nya min 4 ya. Kemudian B-nya koefisien dari X ya. Ini X-nya berarti angkanya kan 2, maka ini B-nya. Ya, kemudian C-nya hanya angka, berarti C-nya 5 gitu ya. Lanjut. Nah, ada 3 jenis persamaan kuadrat teman-teman ya. Yang pertama, persamaan kuadrat asli. Nah, kalau asli itu komponen A, B, C-nya itu ada semua atau lengkap ya. Contohnya begini. Nah, ini kan 3x kuadrat min 2x tambah 5. Kita lihat ya, A, B, C-nya itu kan ada nih. Ini A ya, B, C. Nah, berapa aja A-nya? Kita lihat. A-nya 3 ya. B-nya min 2. Ingat ya, ini ada negatif ya. Ada negatif di sini sehingga B-nya negatif 2. Kemudian C-nya 5 gitu ya. Yang kedua adalah persamaan kuadrat murni. Kalau murni itu B-nya yang sama dengan 0. Ya, contohnya 4x kuadrat min 9. Nah, ini kita lihat ya. A-nya ada nggak? Ada ini ya. B-nya nggak ada. Kan di sini nggak ada yang koefisien X kan? Nggak ada. Sehingga B-nya 0. C-nya ada di sini. Ya, kita lihat A-nya berapa nih? A-nya kan koefisien dari X kuadrat ya, sehingga 4. Kemudian B-nya karena tidak ada jadi 0. C-nya, ini C-nya. Ya, ini C-nya. Oke, kemudian kita ke yang ketiga. Persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, kalau ini namanya tak lengkap. Tak lengkap itu karena C-nya sama dengan 0 ya. Contohnya nih, 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0 ya. Nggak ada C-nya di sini ya. A-nya 2, B-nya 6, C-nya karena nggak ada berarti 0 gitu ya. Lanjut, nah kita ke akar penyelesaian persamaan kuadrat. Ya, jadi akar-akar persamaan kuadrat nih ya, persamaan kuadrat
yang mana AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ya, merupakan nilai variabel X sehingga persamaan kuadrat bernilai benar. Jadi yang dinamakan akar persamaan kuadrat, ya, jadi akar persamaan kuadrat itu adalah nilai variabel X sehingga persamaan ini itu bernilai benar atau sama dengan 0 gitu ya. Nilai X-nya itu berapa? Sehingga kalau kita masukkan ke sini persamaannya AX kuadrat tambah BX tambah C itu sama dengan 0 ya. Atau benar 0 gitu ya. Maka kita akan mencari nilai X-nya, nilai variabel X-nya gitu ya. Nah, akar persamaan kuadrat itu maksimal. Ini maksimal ya. Maksimal ada 2. Yang pertama X1, yang kedua X2 ya. Jadi hanya ada 2 akar-akarnya gitu. Kita akan lihat ya. Ada 3 cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan atau pemfaktoran. Yang kedua melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan cara rumus ya. Oke. Nah, yang pertama kita cara pemfaktoran. Nah, cara pemfaktoran ini ada macam-macam ya, karena bentuk persamaan kuadrat kan seperti yang tadi dibahas ya, ada 3 jenis gitu kan. Nah, sekarang kita coba ya, kalau bentuknya seperti ini ya. AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Dengan cara pemfaktoran seperti apa ya? Dapat difaktorkan jika A dan C-nya itu tandanya berlawanan. Jadi kalau A-nya ini negatif, ya C-nya positif. Atau A-nya positif, C-nya negatif ya. Jadi bisa difaktorkan, syaratnya begitu. Contoh soalnya begini. Tentukan akar persamaan dari 16x kuadrat dikurangin 9 sama dengan 0. Ya, kita tulis dulu 16x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, caranya kalau sudah seperti ini teman-teman, kita buat ya, ini 16x kuadrat, kemudian min 9-nya ini menjadi bentuk kuadrat. Ya, menjadi bentuk kuadrat. Nah, sekarang kita cari aja nih ini ya. Ini 16x kuadrat itu berapa nih? Ya, 16 itu diperoleh dari 4 kuadrat, ya kan? X kuadrat diperoleh dari X yang kemudian dikuadratkan ya. Sehingga kita bisa buat 4X dalam kurung kuadrat itu sama dengan 16X kuadrat ya. Berarti kita buat bentuk kuadratnya dari 16X kuadrat itu adalah 4X kuadrat gitu ya. Nah, kemudian 9 nih. 9 bentuk kuadratnya berapa? Kan 3 kuadrat gitu ya. Sehingga kita bisa tulis seperti ini akhirnya ya. Jadi 4x kuadrat nih dikurangin, ini minnya masih utuh ya, 3 kuadrat ya. Jadi kita buat menjadi bentuk kuadrat. Nah, kemudian setelah begini gimana? Ya, kita ingat sifat-sifat yang sudah pernah dulu ya. Pelajaran pangkat dan akar itu kan ada. Kalau 4x kuadrat min 3 kuadrat itu asalnya dari mana? Dari sini ya. Jadi 4x tambah 3, ini ya, komponen 4x sama 3. Yang pertama dijumlahkan, kemudian yang kedua ini dikurangkan ya. Jadi 4x dikurangin 3 ya. Jadi tambah sama dikurang. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita selesaikan satu-satu. Jadi 4x tambah 3 disama dengankan 0 ya. Kemudian 4x kurangin 3 disama dengankan 0 ya. Nah, setelah itu kita cari masing-masing dari nilai x-nya. 4x tambah 3 sama dengan 0. 4x sama dengan min 3 ya. Di sini apa namanya? Ini kan positif 3. Pindah ke ruas kanan jadinya min gitu ya. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan min 3 dibagi 4 ya. Kemudian yang ini 4X min 3 ya, kita cari X-nya. Berarti kan 4X sama dengan 3 ya. Yang tadinya ini min, nih min, pindah ke ruas kanan jadinya positif ya. Maka X-nya sama dengan 3/4 gitu.
Oke ya, jadi ini sudah didapat ya, ada dua penyelesaian atau ada dua akar. Ya, yang satu ini ya, ini berarti X1-nya adalah min 3/4. Kemudian X2-nya berapa nih? 3/4 ya. Jadi ada dua nih, X1 dan X2. Oke, lanjut ya. Nah, kita ke bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini ada AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Dapat diselesaikan dengan mengubah X menjadi, nah ini kita keluarkan X-nya. Ya, X-nya dikeluarkan ya. Oke, contohnya misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, ini ada kata-kata himpunan ya, nanti kita selesaikan. 6X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Ya, kita buat dulu 6X kuadrat tambah 5X sama dengan 0. Nah, ini kita keluarkan X-nya. Caranya gimana? Kita buat perkalian dulu ya, biar mudah ya. Ya, ini kan 6X kuadrat itu kan berarti 6X kalikan X, ya kan? Ditambah, ini 5X itu 5 kalikan X sama dengan 0, ya kan? Nah, kita keluarkan. Yang sama di sini kan X ya. Nih, X kita keluarkan. Kita keluarkan. Jadinya seperti ini ya. X-nya ditaruh di luar, sehingga sisanya adalah 6X tambah 5. Gini ya. Oke, nah kemudian kalau sudah seperti ini gimana? Masing-masing disama dengankan 0. Ini X. Yang di luar ini X disama dengankan 0. Yang 6X tambah 5 juga sama dengankan dengan 0. Ya. Oke, kemudian kita selesaikan masing-masing. Kalau ini kan X sama dengan 0, udah ya, X sama dengan 0. Nah, yang ini 6X tambah 5, kita cari X-nya. Nah, ini kan 6X sama dengan min 5 ya. Karena ini plus, pindah ke ruas kanan, jadinya min. Gitu ya. Kemudian nilai X-nya sama dengan min 5/6. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Karena yang diminta adalah himpunan penyelesaian, maka ditulis dalam bentuk himpunan gitu ya. Berarti HP sama dengan min 5/6,0 ya. Jadi yang lebih kecil itu biasanya diletakkan di sebelah kiri ya. Karena ini ada min, jadi min 5/6,0 ya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Lanjut, yang ketiga, bentuk yang ketiga ini yang seperti ini ya. Jadi asli lengkap gitu ya. 6X kuadrat tambah X tambah C sama dengan 0. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama, jika A-nya itu sama dengan 1, maka penyelesaiannya seperti ini ya. Perhatikan, A-nya itu sama dengan 1. Ya. A-nya sama dengan 1, maka penyelesaiannya jadi bentuk perkalian begini. Jadi X tambah P kalikan X tambah Q. Dengan syarat ya, P ditambah Q itu B. Ya, di sini P kali Q itu C. Jadi bilangan berapa ditambah berapa yang hasilnya B. Bilangan berapa dikalikan berapa yang hasilnya C. Yang mana ini P Q ini berarti angkanya sama ya. Kalau dijumlah hasilnya B, kalau dikali hasilnya C gitu ya. Contoh, ini akar penyelesaian dari X kuadrat min 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kita perhatikan di sini, A-nya sama dengan 1, maka kita bentuk seperti ini ya, buat perkalian seperti ini. Nah, untuk angka-angkanya berapa saja, kita cari faktor dari 8, faktor dari C-nya. Ya, ini kita lihat. Faktor C-nya itu kan 8, berarti kita cari faktor dari 8. 8 itu berapa saja sih perkaliannya ya? Dua bilangan yang dikalikan hasilnya 8. Ada 1 kali 8, 2 kali 4 ya. Berlaku bolak-balik ya, ini berarti 4 kali 2, 8 kali 1, itu sama. Ya. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana nih, 1 sama 8 atau 2 sama 4. Syaratnya adalah jika dijumlah hasilnya B, nih ya, ini kan B-nya min 6. Ini B-nya min 6, ya kan? Kemudian, kalau dikali
hasilnya C yaitu 8. Maka bilangan berapakah itu ya? Nah, ini perhatikan karena di sini tandanya adalah ini ya. Berarti kita cari nih. 1 sama 8 kalau dijumlahkan biar hasilnya min 6. Kira-kira berapa aja bilangannya? Ya, kita cari. Kira-kira ya, tapi teman-teman saya yakin ini sudah pernah ya di kelas 8 kan, berarti bisa nih. Kalau 1 tambah 8 kan hasilnya 9. 1 ditambah min 8 misalnya hasilnya min 7. Nah, berarti bukan yang ini ya, bukannya ini. Tapi kita cari coba yang 2 sama 4. 2 tambah 4 hasilnya 6. Nah, biar jadi min 6 gimana? Min 2 ditambah min 4, ya kan? Nah, berarti kita ketemu nih yang ini ya. Berarti ini 2 sama 4. Tinggal ini min, kemudian yang ini juga min ya. Nah, kita buktikan ya. Kita tulis di sini ya. Coba min 2 ditambah min 4 hasilnya berapa? Min 6, benar kan? Nah, sekarang min 2 dikalikan min 4. Oh iya, hasilnya 8 ya, betul ya. Jadi angkanya sama nih, min 2 sama min 4 gitu ya. Kalau dijumlah hasilnya ini min 6, kalau dikali hasilnya 8 ya. Berarti udah ketemu nih angka-angkanya ya. Selanjutnya kita udah ketemu P dan Q-nya. Tinggal buat seperti ini ya. Sehingga X min 2, X min 4 ya. Ini karena ada tanda minnya sehingga seperti ini ya. X min 2, X min 4. Karena angka-angkanya kan min 2 dan min 4. Sehingga X min 2, X min 4. Setelah itu diselesaikan seperti yang tadi ya. X min 2 sama dengan kan 0. Kemudian X min 4-nya juga sama dengan kan 0 ya. Sehingga kita ketemu X-nya ini sama dengan 2 ya. Min 2-nya pindah ke ruas kanan. Ini juga sama, X-nya sama dengan 4 ya. Sehingga akar-akarnya kita ketemu X1-nya 2, X2-nya 4 ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini masih bentuk yang lengkap, tapi jika A-nya itu lebih dari 1 ya, maka penyelesaiannya seperti ini. Jadi diperkan ya. AX tambah P kalikan AX tambah Q per A. Dengan catatan, nih ya, P tambah Q, nih P tambah Q itu B. Nah, P kali Q, perhatikan ini A kalikan C, ya. Nih, ini yang membedakan di sini nih ya. Jadi P dikalikan Q itu A kalikan C, ya. Jadi A kalikan C, jadinya P kalikan Q sama dengan A kalikan C gitu ya. Nah, langsung saja kita ke contoh ya. Misalnya nih, ini kan 3x kuadrat tambah 7x tambah min 6 ya. Kita lihat ya, A-nya nih, A-nya kan 3, B-nya 7, C-nya min 6 ya kan. A-nya 3 kan berarti lebih dari 1, sehingga kita pakai yang bentuk perperan seperti ini ya. Nah, kita cari dulu nih angka-angkanya P sama Q-nya itu berapa ya. Nah, karena ini A-nya lebih dari 1, berarti kan ada syarat A kalikan C, ya, sama dengan, nih, dikalikan dulu A sama C-nya. A-nya kan 3, C-nya min 6. Jadi, 3 kalikan min 6 sama dengan min 18. Nah, setelah itu kita cari faktor dari 18 ini, ya. Berapa nih? 18 itu 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari bilangan-bilangan berapa yang digunakan. Jika dijumlahkan kan hasilnya B. B-nya berapa? 7 ya. Jika dikali hasilnya A kalikan C yaitu 18. Berarti dikali hasilnya min 18 ya. Maka bilangan berapa yang kita gunakan? Ya, kita caranya sama seperti yang tadi ya, dikira-kira gitu. Kalau dijumlahkan hasilnya 7, maka angkanya yang mana nih? Kalau dijumlahkan hasilnya 7, ada kemungkinan hasilnya itu 7 ya. Ini C-nya kan min, berarti kita cari yang pengurangannya hasilnya 7. Oh, ini ya, 2 sama 9. Kita pakai angka 2 sama
9 ya. Kita pakai angka ini. Nah, sekarang biar hasilnya 7. Biar hasilnya 7 berarti gimana? 2 ditambah berapa biar hasilnya 7? 9 biar hasilnya 7. Berarti yang mana yang min? Yang ini ya. Min 2 tambah 9 kan hasilnya 7 ya toh? Ingat bilangan bulat ya Mbak ya. Mbak Mas ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita cek. Iya, ternyata ini. Kemudian kalau kita tambahkan hasilnya 7. Nah, kalau kita kali min 2 kali 9 hasilnya min 18. Betul sekali ya. Nah, berarti sudah ketemu ya. Sudah ketemu ya. P-nya min 2, Q-nya 9 ya kan. Nah, setelah itu kita buat seperti ini. Bentuk ini ya. Seperti ini. Oke, berarti kita buat. Nah, ini ya. AX, A-nya kan 3. Berarti sininya 3X, sininya 3X ya. Kemudian P-nya kan min 2, berarti sininya min 2. Q-nya 9, berarti ininya plus 9 ya. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini ya. Ini kan bentuk perkalian. Ingat ya, ini satu kesatuan, 3X min 2, kalikan 3X tambah 9, dibagi 3. Nah, karena ini sudah bentuk perkalian, maka ini ada yang bisa kita coret atau sederhanakan. Yaitu mana? Yang semuanya bisa dibagi dengan 3. Ya, kita lihat nih, ini 3X dibagi 3, bisa. Nah, tapi ini min 2 dibagi 3, bisa habis dibagi? Kan tidak. Berarti kita lihat yang ini. 3X dibagi 3, bisa ya, habis. 9 dibagi 3 bisa. Berarti kita sederhanakan penyebutnya ini dengan yang ini, yang 3X tambah 9. Kita coret dengan ini, keduanya. Ingat ya, karena ini ada tanda penjumlahan, berarti dicoret keduanya. Ya, sehingga 3X ditambah 9 dibagi 3, ya, ini kan berarti 3X dibagi 3 sisanya X ya. Plus 9 dibagi 3 jadinya plus 3 ya, sehingga kita dapat hasilnya adalah 3X min 2 kali X tambah 3 ya, karena udah dibagi dengan 3-nya. Nah, setelah itu kita sama dengan kan 0, 3X min 2 sama dengan 0, atau X tambah 3 sama dengan 0 ya, sehingga 3X sama dengan 2, X-nya 2/3. X-nya sama dengan ini min 3 ya. Oke, sehingga didapat X1-nya adalah 2/3, X2-nya adalah min 3 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini harus banyak berlatih ya teman-teman, terutama untuk menentukan berapa sih bilangan-bilangan P dan Q-nya gitu ya. Karena memang harus dicoba-coba gitu ya. Oke, nah ini ada latihan ya untuk berlatih kefahaman. Jadi dikerjakan gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan bisa menghubungi Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.